Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wattasi'u al-julusul akhiru alladhi yusallimu aqibahu ghaliban. Adapun rukun salat yang ke-9 adalah duduk yang terakhir yang mengucapkan salam setelahnya ghaliban pada umumnya. Betul ya? Wal ashiru qira'atut tasyahudi fi hadzal julusi. Adapun rukun salat yang ke-10 yaitu membaca tasyahud fi hadzal julusi pada ini duduk. Wa huwa adapun tasyahud itu at-tahiyatu ila wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai bacaan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan memasuki pembahasan rukun salat yang ke-9 dan ke-10. Yang ke-9, kalau kita salat kudu duduk terakhir. Disebut duduk terakhir karena umumnya habis duduk ini langsung mengucapkan salam, maka disebutnya duduk terakhir. Begitu, duduk terakhir. Bisa saja duduk ini tidak langsung salam, kayak kita jadi makmum masbuk, kan duduk tapi enggak terakhir. Atau bisa jadi kita ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan, kayak contoh kunut subuh. Kita kunut subuh lupa, atau tasyahud awal lupa langsung diri, enggak boleh duduk lagi. Nanti pas duduk terakhir, duduk kita tidak langsung salam sesudah tasyahud, tapi kudu sujud sahwi. Berarti habis sujud sahwi baru duduk lagi. Maka disebut di sini duduk terakhir yang umumnya habis duduk ini adalah salam umumnya. Duduk ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Begitu duduk ini. Duduknya bagaimana? Duduknya yang penting prinsipnya duduk. Prinsipnya duduk, mau belonjor jadi. Tapi kalau duduk terakhir ini kita habis duduk ini enggak ada sujud sahwi, duduknya sunatnya tawarruk namanya. Sunatnya tawarruk. Jadi ajaran duduk ini kalau begini namanya duduk iftiras. Kalau begini nih namanya tawarruk namanya. Pantatnya tempelin di
di sejadah begitu. Tapi kalau mau sujud sahwi, duduknya tetap begini. Iftiras. Sesudah sujud sahwi ini 2 kali. Begitu, udah sujud 2 kali, begitu tuh. Udah duduk, baru tawarruk, baru salam. Itu aturannya kayak begitu. Namanya duduknya tawarruk. Nah, ini duduknya ini hukumnya wajib. Kalau enggak duduk, enggak sah sholatnya. Begitu. Yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Jadi ulama membedakan antara membaca tasyahud akhir sama duduk. Bila kita nggak bisa baca tasyahud akhir, duduk mah tetap wajib walaupun sambil bengong begitu. Jadi itu makna kenapa dipisah antara duduk dan antara tasyahud akhir. Nah, rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahud. Tasyahud ini hasil daripada dialognya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah saat Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu ketika memandang Allah, Nabi baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Nabi mengucapkan penghormatan kepada Allah, maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda selamat wahai Nabi. Nabi itu enggak mau sendiri doang, maka jawab lagi Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mendengar jawaban Nabi, malaikat yang di langit dan malaikat yang di bumi membaca syahadat kagum ama Nabi memiliki akhlak rahmatan lil alamin. Maka baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud ini adalah rukun qauli. Rukun kudu diucapin. Mulutnya kudu qomat kamit. Enggak boleh diem aja. Enggak kedengeran kuping enggak jadi. Jadi kudu kuping dewek denger bacaan yang dia baca. Begitu namanya rukun qauli. Rukun salat ini nanti di ujung dibagi 3. Ada rukun qalbi, urusannya di hati, itu niat. Ada rukun qauli, urusannya dengan lidah diucapin, jumlahnya 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat, dan baca salam. Sisanya namanya rukun fi'li. Namanya rukun fi'li. Nah, pertama tasyahud ini agar supaya sah kudu diucapin. Kudu kedengeran kuping sendiri. Sebab kategorinya rukun qauli. Itu 1. Yang kedua, tasdidnya yang ada 16 yang wajib. Ini jangan sampai hilang. Total seluruhnya ada 21 tasdid. Total seluruh tasdidnya ada 21. 16 pada tasyahud pendek yang wajib nih. 5 pada tasyahud panjang. Tasyahud panjang. Begitu.
Mana tuh tasahud pendek biar kita faham barangkali taraweh, biar kita kok imam tuh cepet amat ya. Karena dia bisa jadi bacanya tasahud pendek. Tasahud pendek tuh bacanya 4. 1 at-tahiyyatu lillah. Tuh namanya tasahud pendek. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Itu 1. 2 salamun alaika. Jadi enggak pakai alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2 tuh. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. 3 salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. 4 asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 4 asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dari kalimat ini jumlah tasdidnya ada 16. Dari ini nih jumlah tasdidnya ada 16. Ini namanya tasahud asal jadi. Ukuran jadi sholat kita ini nih. Ibu enggak baca mubarakatuh saja sholatnya. Ibu enggak baca thayyibatu saja. Karena ini yang pokok. Namanya sempurna tuh yang ibu biasa baca. Jadi dari yang pendek at-tahiyyatu lillah, nambah 3 at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tuh nambah 3 kalimat. Nambah 3. Terus assalamu alaika pakai alif lam. Yang tadinya tasawuf pendeknya salamun. Salamun enggak ada alif lamnya. Salamun alaika ditambahin alif lam. Jadinya assalamu alaika. Nanti yang ketiganya assalamu alaina. Yang keempatnya ditambah asyhadu lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di tasahud pendek jumlahnya 16 tasdid. Kalau di tasahud panjang jumlahnya 21 tasdid. Tasdid. Hilang aja 1 tasdid, sholat kita enggak sah. Begitu maksudnya. Bukan Fatihah doang nih. Sama contoh-contoh. Ini yang kita harus pikirin nih sholat nih. At-tahiyyatu. Itu udah 2 tuh. Dia tak tasdidnya sama di iya. Lalu kita buangin yang di iya. Bacanya begini. At-tahiyyatul. Iyanya enggak tasdid. Itu sholat kita tidak sah. Begitu. Jadi orang suka ributin Fatihah mulu Fatihah. Hah? Iya benar enggak? Padahal rukun qauli ada 5. Takbir kudu benar, baca Fatihah kudu benar, ketiga baca tasyahud kudu benar, 4 baca sholawat kudu benar, 5 baca salam kudu benar. Ini nih tasdidnya ini jangan sampai hilang. Atu aja hilang, repot. Jadi kita benar-benar diperhatikan tuh dalam sholat kita. Jadi at-tahiyyatul. Jadi di kuping kitanya kayaknya iyanya kurang nih tasdidnya. Ulang supaya sholat kita sah.
Tuh begitu. Supaya kita jangan sampai sholat semau kita gitu. Jangan sampai sholatnya ngarang-ngarang sendiri, mengikuti daripada tuntunan yang diajarkan oleh agama. Kalau di tasyahud awal bacaan ini tasdidnya hilang, itu kudu sujud sahwi. Kalau di tasyahud awal umpamanya nih tasyahud awal gitu, at-tahiyatul mubarakat, kurang iyanya kurang tasdid, maka nanti kudu sujud sahwi. Sebab tasyahud awal tuh namanya sunnah ab'ad namanya. Maka diperhatikan betul ini sholat kita, biar kita jangan asal-asalan di dalam kita ibadah ini. Bahaya kalaulah kita kudu kedengaran nih sama kuping kita bacaan yang dibaca oleh mulut nih. Nih kalau kita ngerti taraweh, nih kayaknya imamnya ngebut, ya udah bacanya tasahud pendek. Begitu. Nanti nih, tapi pertemuan mendatang mungkin ini sholawat kalau pengen pendek gini doang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Udah jadi. Itu namanya sholawat pendek. Salam ibu. Keburu tuh orang, kok imam tuh kebut banget ya, baca apa ya? Gua belum kelar. Dia ngaji dia. Udah tasawudnya pendek aja. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Assalamualaikum. Begitu. Jadi kalau asal jadi tuh rukunnya masuk semua. Begitu. Makanya kenapa ada orang kok kita mau taraweh baru juga at-tahiyat udah salam aja tuh imam. Iya, karena imamnya jangan-jangan pakai tasahud jangan-jangan begitu. Makanya kenapa imamnya terasa cepat begitu. Mana standar yang ukuran sah? Ini yang harus diperhatiin sama kita. Kalau enggak bakalnya jadi masalah di dalam kita punya sholat. Nih di at-tahiyatu udah 2 tasdid. Ya kan? Udah di ta 1, di iya 1. Al-mubarakatu di ta sama di tasdid al-samsiyah. At-tahiyatul mubarakatus. Tuh di itunya tuh ada tasdid tuh. Di sodnya itu. Itu kalau di total jumlahnya 21. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja dah. Begitu. Jumlahnya berapa? 21 ya. 21. Di tasawud pendek jumlahnya 16. Di tasawud panjangnya 21. Jadi nambah 5 di tasawud panjang. Nambah 5. Ini tasawud. Nah, tangannya bagaimana? Ini tangan kita kudu lempeng di dengkul. Jangan lewatin dengkul, jangan. Terus ininya nih jarinya nih lempeng nih sama apa nih? Sama dengkul. Nih anggap dengkul. Jangan renggang. Yang rapat biar jari kirinya ngadep kiblat. Jangan digenggam, dibuka. Nah, jari tangan kanan 3 jari dilipat. Kelingking ini manis sama tengah. Adapun jempol ditaruh di bawah telunjuk. Tuh. Jempolnya. Begitu. Ada 3 nih ajarannya. Boleh jempolnya dijepit di sini. Boleh. Dikitan ganjarannya. Boleh. Rada banyakannya begini, lempeng. Tuh di baris di sampingnya. Yang gede di bawahnya. Di apa ini nih namanya? Ruasnya, buku dalam. Nah jempolnya ditaruh di sini. Tasahudnya tuh. Ini telunjuknya lempeng sama dengkul kita.
Tuh. Iya, telunjuknya ditunjang. Ini kalau ibu ngerti tulisan Arab, Allah. Alif, lam, ha. Begitu. Dalam bahasa Arab angka 53. 53 tuh begini. Berapa harganya? 53. Ini 5. 5 Arab tuh bolong. Ini angka 3. Nih gini. Tuh. Itu begitu. Jadi ngegambarin Allah. Jadi sehingga saat asyhadu alla ilaha illallah, hati menyatakan Tuhan itu satu, tangan juga menunjuk Tuhan satu dengan gambaran Allah. Maka pada waktu menunjuknya pada waktu lafaz Allah. Ini kalau kemarin nih jadi kampanye ini. Begitu. Untung sekarang nih ngajinya. Jadi gak kampanye. Begitu. Tuh Allah. Ini diangkat tuh. Nah, kalau kita begini insya Allah jari kita akan nurut. Tapi kalau jempolnya kita dijepit di dalam nih, jarinya suka goyang-goyang. Iya, goyang-goyang. Iya, ada iya. Begitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh. Cuman ngurang-ngurangin ganjaran. Jadi kalau kita, kayaknya ganjaran saya udah banyak banget. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, digerak-gerakin. Begitu. Tapi kalau kita kurang ganjaran mah jangan. Jadi waktu nunjuknya nih waktu jangan asyhadu. Asyhadu udah nunjuk aja. Entar ini nih jari nih. Nah, mata kita dari awal sholat ngelihatin tempat sujud. Nanti pada waktu illallah nih, tadi kita lihat ini, anggap sujudnya di sini nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Ganti ngelihat telunjuk. Lihat telunjuk kita aja dah tuh. Telunjuk kita, ujungnya nih yang dilihat. Telunjuk. Sampai kapan nih? Sampai mulut Assalamualaikum. Pas mulai assalamualaikum, lepas nih yang 3 nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Udah lepas. Jadi sebelum assalamualaikum masih begini. Masih begini. Dari awal nih ngangkat begininya dari bukan awalnya begini nih at-tahiyatul. Enggak, udah dari awal udah begini. Dari awal cuman bedanya belum diangkat gitu tuh. Ini udah nempel nih dari awal. Jadi awal sholat tuh nih udah nempel di lutut. Nanti pas asyhadu alla ilaha illallah nih, asyhadu alla ilaha illallah angkat. Dah, terusin lihatin telunjuk aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sampai assalamualaikum lepas. Ajarannya agar supaya sempurna salat kita. Begitu. Jadi si jempolnya ada di bawah telunjuk, ruas telunjuk. Begitu. Ini namanya disebut dalam istilah para sahabat Rasulullah angka 53. 50, 5 tuh bundar, 3 tuh begini. Begitu. Dan itu menggambarkan tulisan Allah. Jadi Allah tuh begitu. Allah, alif, lam, ha. Gitu. Itu begitu. Ini tapi andai orang goyang-goyang ya enggak apa-apa yang jarinya ya kan. Cuman ngurangin ganjaran, mana ketutupan kain lagi. Gitu lagi goyang. Itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Makruh tuh ngurangin ganjaran pahala. Ngurangin ganjaran pahala. Kalimatnya jangan ampe enggak mualat tasahudnya. Jadi mualat tuh
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Diamnya jangan lama, lama banget. Baru assalamualaikum, disuruh ulang dari awal karena wajib mualat. Wajib mualat. Berturut-turut mualat. Begitu. Begitu. Jangan jeda lama. Nih hurufnya harus diperhatiin. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi tasdidnya hilang jadinya. Bakalan enggak sah kalau sampai tasdidnya hilang. Itu bakalan enggak sah. Kita harus ingat-ingat yang wajib itu tasdid dijaga 16. Adapun yang 5 lagi sunnah, yang 5 lagi sunnah. Ini bacaan tasahud yang istimewa. Jadi dialognya Nabi dengan Allah. Ini kita diajarkan bagaimana dialog di dalam solat kita dengan Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini adalah hal yang sangat penting buat kita baca. Jangan sampai enggak kita jadi salah daripada bacaan daripada kita punya solat ini. Harus benar-benar kita harus baca, jangan sampai kita menjadi luput adanya daripada bacaan-bacaan solat kita. Ini rukun solat yang ke-10. Ke-11. Rukun solat yang ke-11. Wal hadiya asara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal julusi aidan ba'da qiraatit tasyahudi. Adapun rukun salat yang ke-11 yaitu membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ini duduk pula sesudah membaca tasyahud. Wa aqalluha, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha madhkurun fil mutawwalat. Adapun paling sempurnanya yaitu disebutkan di dalam kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Sesudah kita beres tasahud, kita kudu baca solawat. Ini solawat rukun solat. Kita enggak sah solat kita kalau enggak baca solawat kepada Nabi. Baca solawat yang pendek bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad, pendeknya begitu, atau sallallahu ala Muhammad, mana saudara suka silahkan, itu pendek namanya. Adapun biar kita sempurna ditambahin sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana nih biar sempurna? Biar sempurna sampai innaka hamidum majid. Ini solawat paling tingginya solawat di dalam solat. Enggak ada lagi. Paling tinggi kalau ditanya solawat yang paling tinggi itu yang mana? Solawat Ibrahimiyah namanya. Solawat Ibrahimiyah. Sebab nabinya dapatnya dari Jibril, Jibrilnya dari Allah. Waktu Sayyidina Bashir bin Sa'ad nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita orang diperintahkan baca solawat kepadamu, bagaimana solawat yang harus kita baca kalau solat? Nabi diam lama. Nabi didatangi malaikat Jibril, diajarin bacanya ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita
ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini namanya solawat paling sempurnanya solawat. Ada orang nadar, kalau proyek Segul saya mau baca solawat paling topnya solawat, pakainya ini. Namanya solawat Ibrahimiyah. Kalau tasyahud awal, kita mentok di Muhammad aja. Habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak usah pakai wa ala ali, langsung diri. Kalau tasyahud, kecuali jadi makmum, imamnya belum bangun, itu mah diterusin. Jangan Allah Muhammad belum bangun, bengong aja, jangan. Gua udah kelar duluan, hore, jangan. Nah terus saja wa ala ali, terus sampai imamnya berdiri, iya, sampai imamnya berdiri. Kalau kita jadi makmum, begitu. Jadi makmum, ada aturannya. Artinya jangan bengong, gitu. Jangan bengong, begitu. Ini baca solawat ini merupakan rukun solat. Adapun kalimat Sayyidina hanya sunat saja. Tidak baca Sayyidina tidak mengapa, sebagai bentuk penghormatan sama Nabi. Adapun hadis yang orang suka baca la tusayyiduni fis shalah, yang artinya jangan baca Sayyidina dalam solat, itu hadisnya menurut seluruh ulama palsu. Namanya hadis palsu. Itu begitu, hadis palsu. Dikelarin ya, biar ibu sholatnya rapi. Besok baca kitab enggak kan ya? Oh enggak, baik. Wasani asaro at-taslimatul ula. Adapun rukun sholat yang ke-12 yaitu salam yang pertama. Wal wajibu fiha assalamualaikum. Adapun yang wajib pada salam yaitu ucapannya assalamu alaikum. Wasunnatu an yazida wa rahmatullah. Adapun sunnahnya yaitu bahwa menambahkan oleh seseorang akan bacaan wa rahmatullah. Wa an yusallimaha alal yamini, dan bahwa mengucap salam ia akan yang pertama ke kanan. Wa an yusallima ba'daha taslimatan saniyatan ala shimal, dan bahwa mengucap salam ia sesudah salam pertama sebagai salam yang kedua ke kiri. Wa an yaltafita ma'akuli taslimatin ila jihatiha, dan bahwa menengok ia serta tiap-tiap satu salam ke arahnya. Jadi sesudah tasyahud akhir innaka hamidum majid, ada ajaran sunat baca doa. Baca, Rasulullah ngajarin selalu jangan sampai tinggal minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, atau adzabi jahannam, ada silakan, min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Ini jangan ampe ditinggal, sebab Imam Ahmad mau wajib baca ini, sholatnya nggak sah kalau nggak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, sebab nabinya nggak pernah tinggal ini jangan sampai tinggal. Kalau masih ada waktu tambahin lagi Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma khartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Terus kalau mau si waktu juga Allahumma inni dzalamtu nafsi, yang biasanya dibaca kalau sujud ya. Nah ini dibacanya sesudah tasyahud akhir.
Begitu. Ditutup dengan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini jangan sampai enggak setiap sholat dibaca. Dibaca. Tapi ini sunat. Gitu. Yang wajib Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Dah salam. Jadi. Begitu. Dah salam. Begitu. Jadi. Tapi jangan. Sayang kita. Jadi sebelum salam itu doa yang paling manjur adalah sebelum salam sholat kita minta sama Allah. Begitu. Minta apa aja ibu. Nah termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam. Salam ini yang wajib assalamu alaikum. Segitu doang tuh. Jadi itu yang wajib. Nah nengoknya itu warahmatullah sunnah. Warahmatullah sunnah. Jadi nengoknya di mana? Nih nengoknya di kum. Nengoknya di kum sampai kelihatan pipi kita. Jangan pelit. Assalamualaikum. Udah kum tuh. Warahmatullah. Jadi warahmatullahnya tuh udah ke sono tuh. Begitu. Iya. Biar gede ganjarannya. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kumnya di tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang kayak begitu ya. Mana ngaji lagi orangnya ya. Iya. Jangan. Jadi nengoknya di mana? Di kum ya. Nengoknya di kum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang nengok wajah aja. Tangan jangan. Waalaikum. Emang adek? Aduh. Jangan. Jogging ya, jogging ya bunda. Jogging. Iya. Jangan. Jadi tangan tinggal diturunin doang nih. Nih kan kita salam. Nih tangan nih. Assalamualaikum warahmatullah. Napas dulu sebentar. Ke tengah lagi wajahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Barangkali ada yang ngajarin. Enggak apa-apa. Begitu. Tapi ini kurang kuat. Biasanya ada beberapa orang saya dapetin. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada ya? Oh ada. Oh ya, bagus nggak apa-apa baca. Iya, maksudnya buat jeda itu antara salam pertama sama salam kedua. Maksudnya begitu. Biar jangan disambung. Cuman dua-duanya kenceng ya. Dua-duanya kenceng. Jangan jadi ngimamin satu kenceng. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya nungguin aja. Ini kok belum salam-salam juga ya begitu. Salam yang keduanya juga sama-sama kan kenceng kayak salam pertama. Ibarat kita ngimamin. Begitu ibu-ibu sama ibu-ibu. Begitu salam nih. Udah selesai salam. Usap wajah. Jangan baca alhamdulillah. Emang nggak boleh? Iya boleh aja. Nyanyi aja boleh. Boleh nggak nyanyi Indonesia Raya? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah selesai sholatnya. Begitu. Jadi bacanya yang diajari Nabi. Jadi asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Begitu Nabi ngusapnya tuh. Jadi pas jangan Waalaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Emang ada yang kayak begitu nih? Jangan. Baca ini nih. Baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Kalau nggak bisa Allahumma adhibnya aja dah. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Itu begitu. Nabi selalu kalau salam begitu. Kalau salam Allahumma adhib. Tapi kesempurnanya asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwa
Begitu. Asyhadu alla ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Gitu. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Begitu. Baru datuh. Dengan itu selesai salat ibu. Tinggal wiridan datuh. Biar banyak rezeki baca apa? Baca apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa? 100. Itu mulai. Udah selesai dari nabinya sampai adhibani alhamma wal hazan. Baru ingat Rasulullah dulu sebelum istighfar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Udah 100, baru udah istighfar. Gitu. Doa yang ibu bisa, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya. Begitu. Bila ini diamalin, habis salam solat, habis ngusap wajah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Ibu baca solawat, kelar 100 baru istighfar seterusnya. Wis rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Rezekinya. Begitu. Baik. Oh di artinya baik. Jadi artinya dari mana dari ashadunya? Asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Dia Allah yang pengasih lagi penyayang. Gitu. Ini Allah madhibnya nih yang doanya. Ya Allah, hilangkanlah dari diri saya kesusahan hidup dan kesedihan. Biar jangan ngalamin susah. Iya. Kesusahan hidup. Di bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ibu bahasa Arabnya puyang. Ya Allah jangan sampai susah, gitu aja. Bahasa Arab puyang hafalnya. Dan begini-begini. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Dari Nabi. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Nabi selalu kalau salam baca itu. Nabi. Dah silakan mau nanya. Dipersilakan. Wallah alam. Baik. Iya boleh. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kalau ada orang sholat dia hafal semua sampai surah-surah yang panjang ya, tapi bacanya benar-benar nggak ada tasbih seperti kayak Fatihah aja mata iya karena pun iya dia iya gitu anamta ya begitu terus ketika surah dulu benar-benar salah itu gimana Pak? Iya, jadi yang paling pokok kita harus pahami. Pertama, rukun-rukun sholat. Kalau masalah baca al-muluk, baca surat-surat, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang kurang pada bagian ini, tidak begitu parah. Begitu. Nah, di Al-Fatihah ini namanya rukun. Maka orang yang kayak begitu, diajarin. Yang salah nih diajarin agar supaya dia benar. Kalau udah belajar masih belum bisa, dimaklumi. Yang penting dia jangan berhenti ngaji Qur'annya, jangan berhenti. Begitu terus dia dilatih. Dan bagi guru-guru Qur'an itu setiap ngajarin Qur'an jangan enggak bimbing dulu surat Fatihah.
setiap ngaji Quran awali dulu dites bacaan Fatihah baru surat yang lain. Fatihah jangan sampai enggak. Pokoknya supaya ilmunya berkah. Pokoknya kalau bagi guru Quran jangan enggak diawali baca Fatihah. Jadi sebelum dia baca apa saya kulus, baik Fatihah dulu. Jadi kita dengar sama kita Fatihah. Jadi yang kurang biar dibenerin. Enggak usah langsung matang. Payah kalau langsung matang. Besok berhenti dia ngaji. Kata dia, ini payah nih ustadzah ini. Nyalain mulu, saya punya cucu nggak pernah nyalain anak. Iyalah takut digetok sama dia ya kan. Dia kan kagak. Maka dibenerin yang salah. Maka kalau kita cara ngebenerinnya harus pelan-pelan. Kayak idgham. Sekarang nggak ketemu idgham, moga nanti ke depan ketemu idgham lagi dibenerin. Kadang begitu cara kita pelan-pelan ngajarinnya. Intinya di Fatihah inilah yang pokok. Di tasyahud pendek tadi yang pokok. Begitu. Itu adalah pokok. Dan kita harus diperhatikan. Gampang urusan orang mau. Kita aja rapihin tuh. Sholat kita. Itu at-tahiyatul kita tasydid bener apa kagak ya? Diinget-inget dah tuh. Biarin orang mentar dia ngaji lagi tuh sama gurunya. Nanti dia bakal dibenerin lagi. Nah itu yang paling pokok. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Ya bagaimana? Kok bisa kita tahu dia kagak ngaji? Emang kita ngikutin dia ini? Begitu. Kok bisa tahu kita sama dia? Hah? Apanya? Oh keluarga. Diajarin sama kita. Kenapa kita nggak pengen nyelamatin dia biar dia masuk surga? Jangan kita doang kan kasihan. Oh baik. Artinya kalau memang ada kekurangan kan Allah juga maha tahu. Kalau ada kekurangan. Intinya kalau nanti ngomentari orang nih masih ada 200 lagi nih yang kita harus komentari. Dan nggak ada habisnya. Mendingan ngomentari diri sendiri. Itu lebih enak. Wallahualam begitu. Sudah? Ya baik. Tinggal satu lagi kajian kita adalah tertib. Tertib. Tapi untuk ukuran sholat ibu-ibu rapi dah tuh. Sholat yang penting diingat-ingat. Ingat nih. Ini untuk ukuran kita sholat. Supaya sholat kita ini mendekati sempurna. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agar supaya pelan-pelan ikut Nabi. Paling tidak bisalam sampai mentok Allah madhib aniyal hamma wal hazan. Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Itu adalah pokok. Baik. Iya, baik. Iya. Iya. Diulang lagi dari at-tahiyatulnya, begitu maksudnya. Kalau nggak mualat, bakal wajib diulang dari at-tahiyatul. Konsekuensinya bila tidak diulang, maka berimbas pada sholatnya tidak sah. Begitu, tidak sah. Begitu, karena wajib mualat. Iya, semua rukun qauli di Fatihah sama. Seperti contoh Fatihah kita baca Ar-Rahmanir Rahim, bangkis kita ganjering Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya nggak mualat, keputus dengan kita baca alhamdulillah bangkis, maka ulang lagi dari bismillah lagi. Pokoknya aturannya begitu, betul. Aturannya begitu, gitu. Pokoknya mualat itu begitu maksudnya. Mualat. Begitu. Kalau tartib nggak wajib pada tahiyatul, nggak tartib nggak apa-apa. Ibu balik-balik boleh. Nih secara hukum nih ya, hukum begitu. Hukumnya tartib tidak wajib. Contoh dari 4 ini yang mana ibu suka awalin silakan. Saya mau balik dari ujung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi war. Boleh. Boleh. Namanya tidak wajib tartib.
Tartibnya ini tidak wajib. Yang penting 4 poin wajib. Tapi mualat wajib. Begitu. Mualatnya wajib. Gitu. Wis ikuti yang ada aja. Sebab Siti Aisyah bacanya dibalik-balik. Begitu Siti Aisyah. Iya kita keder. Makanya karena nerangin hukum kita jelasin hukumnya. Boleh gitu. Bukan berarti kudu begitu, bukan. Boleh. Cuman mualat ini ada aturan. Gitu. Yang tartib ini bakal jadi aturan pada tasyahud bila kemudian ngebalik-balik tulisan, dipotong-potong. Itu puzzle itu bakal bermasalah. Jadi bacaannya nggak benar. Gitu. Tapi kalau bacanya benar dari 4 kalimat ini sah. Yang mananya aja. Aturannya begitu. Karena Sayyidah Aisyah bacanya dibalik-balik. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah asyhadu alla ilaha illallah. Pernah begitu? Enggak apa-apa. Zaman Nabi dibenerin. Artinya tertib. Kalau tahiyat awal kita keterusan lupa, boleh enggak? Iya boleh aja. Iya boleh aja. Namanya juga orang di ngelamun ya. Begitu iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak usah, pas udah ingat ya dirilah kita. Kalau udah ingat diri. Pas udah ingat. Iya udah, pas kita kama sholaita data sodawal ya, diri aja udah. Begitu. Iya, pas ingat ingatnya. Iya, moga-moga enggak sampai salam tuh ya ingatnya ya. Begitu tuh. Terus gimana kalau terus? Iya enggak apa-apa, enggak batal sholatnya. Enggak batal ya. Langsung diri aja. Iya. Baik. Oh bukan, betul, tidak ngerubah makna. Begitu, barangkali ini kan nanya kajian, Bunda nanya kajian bagus. Itu namanya asbabul wurud. Jadi sebab latar belakang. Latar belakangnya emang begitu. Gitu, sebabnya begitu. Nah, kita di dalam ajaran sholat enggak kemudian mengikuti sebab bacaan ini asal muasalnya dari mana ini. Asalnya begitu tuh. Lalu kemudian kenapa ini enggak wajib? Orang Siti Aisyah dari Nabi diajarin dan dibenerin sama Nabi. Nabi juga yang benerin. Ada hadisnya Bunda. Ada hadisnya begitu. Ada hadisnya. Kalau Bunda buka Fathul Muin nanti bakal ada tulisan lat tertibu. Tidak wajib dalam tasahud membaca tertib. Gitu. Nanti bakal ketemu bunyi begitu. Begitu. Cuman kitab kita ini kecil tidak ketemu. Kitab kita ini begitu. Cuman enggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi ketika ada orang bertanya, bolehkah bacaan tasahud ini tidak tertib? Jawabannya boleh. Kalau ditanya, bolehkah bacaan tasawuf tidak mualat? Tidak boleh. Itu jawabannya begitu. Tapi kita bacanya ngikuti yang ada dah. Gitu, daripada puyang dibalik-balik. Gitu, ya kan? Hanya tidak wajib itu aja. Dalam tata aturannya. Iya Bunda. Emang akal kita juga begitu. Tapi ketika nabinya benerin ya kita nggak bisa ngelawan nabi. Oh, Siti Aisyah bacanya begitu ya. Asal muasalnya memang begitu. Tasahud itu. Makanya kenapa kemudian kalau kemudian asal muasalnya at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatulillah, kenapa kemudian at-tahiyatulillah jadi aja? Kan begitu juga. Timbul pertanyaan. Tapi emang nabinya begitu. Udah yang pendek at-tahiyatulillah aja. Gitu. Itu tasawuf pendek namanya. Allah Allah. Iya baik. Ya, waalaikumsalam. Iya. 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 Baik. Ini kaitannya dengan batal sholat iya. Mungkin karena calon presidennya kalah kali ya. Begitu ya. Oh belum. Oh belum. Oh belum. Oh belum. Iya baik. Iya baik. Iya baik. Iya baik. Kalau saya orangnya ngajarin tauhid. Jadi di dalam hidup kewajiban kita nyoblos dah. Begitu. Urusannya seterusnya sudah. Dan kita bukan pengamat politik. Begitu. Jadi kita nggak usah baperan.
begitu. Biarkan, baperan juga. Waduh, gitu nggak usah kita. Jadi merekalah kita bantu doa, silakan kita bantu doa, begitu. Nah, kita berbicara tentang nangis. Bagaimana sholat ini nangis? Kalau sholat ini nangis merintih, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini nanti di depan pada bab batal sholat. Iya, iya gitu sholat. Karena walaupun ingat dosa, apalagi cuman karena calegnya kagak jadi, ingat dosa aja batal. Di dalam madhab Syafi'i itu begitu. Di antara batal sholat itu al-kalamul amdu, ngomong yang sengaja. Ngomong ini turunannya nanti batuk dengan sengaja nih. Kalau gatal tenggorokannya lain cerita, namanya nggak sengaja. Maka kita nggak bisa menilai orang. Ada orang batuk, batal, belum tentu kan dia barangkali gatal tenggorokannya, ya kan. Kan kemarin emang habis nyari suara, ya kan, suaranya dicari-cari kemarin, hilang akhirnya suaranya, gara-gara dicari-cari serak suaranya. Baik. Iya, kalau sendawa segala macam kan di luar kendali kita namanya. Nah, bagaimana kita nangis? Nangis, maka kemudian kita bakal jadi kalau cuman kita sedih doang, netes air mata, namanya sedih, nggak ada kalam berarti. Begitu. Iya, maka tidak. Iya betul. Maka tidak batal. Jadi pengennya saya nih, pengennya saya itu kan ibu kita yang nanya, ibu diem aja, nanti nanya begitu. Jadi jangan nyampe dianya nggak paham yang nanya, jadi pelan dulu, ntar ibu komentari. Ibu boleh nanya nanti, ibu nanya, jadi jangan orang nanya nanti dipotong begitu. Oh iya, sabar. Jadi al-aninu yubtilus sholata, merintih di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Nanti di depan pada kajian batal sholat panjangnya, nanti kita sampaikan dalil-dalilnya. Hatta nangisnya pada urusan ketawa sama, membatalkan sholat ketawa. Ingat yang lucu, begitu kan bisa aja lagi sholat cekikikan sendiri, ya ulang aja, kan bisa jadi apanya, iya batal ya, ulangi dari awal ya. Begitu, iya begitu lagi. So kan bisa aja ingat sesuatu yang lucu, tahu-tahu diketawa aja sendiri gitu. Kalau di filmin kan orang ditanyain, iya gitu. Untung kan nggak di filmin, ya kan. Nah itu bisa batal begitu. Kalam tuh namanya, kalam namanya. Itu begitu. Kalam menangis. Hatta urusan akhirat. Baik. Iya. Ulang aja dari takbir. Apa jadi susah? Ulang aja biar kita sempurna. Iya, bisa saja begitu, bisa saja. Ada orang sholat, ibu-ibu sama ibu-ibu, dia nyolek temennya, pada nyolek siapa, yang disalahin siapa. Ada aja. Mana orangnya ngaji lagi sekarang ini? Oh enggak, iya baik. Itu begitu, bisa aja terjadi, bisa aja, banyak macam-macam. Namanya dia teman begitu, seneng iseng kan bisa aja terjadi di dalam kehidupan. Pokoknya kalau ketawa membalas, kalau senyum doang enggak. Iya, senyum enggak. Baik. Kan kejadiannya mungkin saya suka kadang dulu gitu, suka ketawa gitu. Iya. Itu dikodok pakai. Iya, jadi sholatnya namanya enggak sama dengan belum sholat begitu. Iya. Kenapa Bunda? Kenapa? Ketawa sendiri. Oh iya, bagus begitu. Dibawa ke Grogol lah kalau sering sama Bunda. Begitu. Kita Allah alam. Iya baik. Kadang kita insya Allah ya tidak pernah meninggalkan sholat, tapi saat haid itu kadang dulu takutnya gitu Pak ya. Antar dulu sekalian sholat asar gitu. Itu kan harus dikodok kan ya, wajib. Nah, terus kita mengkodok itu
itu mungkin dia tidak tahu, maksud saya gini, saat kita bertahajud, mesti kan tahajud, tapi karena wajib takutnya ada bukan sholat yang kodok, apakah kita setelah kodok tahajud apa mengkodok sholat saja sih Pak? Jadi kodok tuh begini, kalau kita punya begitu, kalau kita nggak punya nggak usah sholat sunnah aja. Kalau kita pun punya begitu, biar kita jangan puyeng. Iya, iya, puyeng gitu. Jadi kalau kita punya, yang tahu tuh diri sendiri. Iya, kayaknya gua begitu dah. Ya udah kerjain aja, begitu betul. Kalau kita punya kodok, maka kita kerjakan kodok. Kalau kita nggak punya, maka kita sholat sunnah saja. Begitu aja caranya. Jangan dibikin susah, jangan. Kalau kita ngira-ngira dulu, aduh kepanjangan ibunya. Kepanjangan. Jadi yang paling pokok ibu diinget-inget kapan mulai men. Tuh diingat aja. Awal mennya tuh kapan, umur berapa. Begitu. Mana kagak ingat lagi. Iya kan? Begitu, mana yang men diri sendiri kagak inget juga. Nah udah ingetin di cucu aja, di cucu. Kalau men tuh ditandain. Kamu men sekarang nih jam 9, umumnya pagi ya kan. Berarti sholat wajib kamu dohor. Yang pertama. Sholat perdana. Nih yang ngaji nih, sholat perdananya sholat apa? Itu dari men. Kalau mennya ibunya itu mamanya jam 9 pagi, begitu. Kan tuh men tuh. Nanti ketika udah kapan tuh bersihnya? Ya kan? Ya kan balik tuh. Balik. Kalau dari men tuh balik. Maka ketika anggap dia bersihnya berapa? Jam 2. Jam 2 siang tuh bersih, ya kan? Maka sholat perdana kita asar. Pertama kali sholat menunaikan kewajiban. Asar. Apanya? Kenapa tuh? Nih dengerin dulu bundanya, dengerin dulu nih. Kalau ininya nggak dipahami nanti bakal susah. Ini orang nih men dari tanggal 5, dari kecil enggak men. Lalu datang bulan berarti balik. Anggap umur 9 tahun. Dia balik tuh 9 tahun. Mennya berapa seminggu? Rapi jam 2 siang. Rapi jam 2 siang. Dia sholat perdana dia asar. Sholat perdana. Sholat perdana tuh sholat yang pertama kali wajib dari Allah buat dia. Kita tahu nggak tuh? Nih, yang ngaji nih. Mana tuh sholat pertama kalinya? Iya. Bukan sholat yang kita kerjakan dari umur 7 tahun bisa aja kita sholat kalau orang tua kita rajin ibadah. Tapi sholat wajib kita pertama apa? Sholat wajib kita pertama. Begitu. Umpamanya nih, Nih anak nih harus diingat. Anak nggak ingat, anak udah gede-gede. Cucu. Gitu. Biar bener nih. Cucu kita lahir kapan? Biar gampang. Maka lahirnya sekarang nih. Sekarang nih jam berapa nih? Jam 2 dah, tanggal 3 ya. Jam 2. Lahir sekarang. Ini cucu kita. Ntar orang laki nih dari baliknya itu sampai ketemu jam 2. Jam 2 sekarang inilah balik. Betul nggak? 15 tahunnya sekarang jam 2. Maka 15 tahun sekarang nih itu baru balik. Kan kita selamatannya malam ya kan? Jam 12 malam semalam. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 kan? Nah, malam nih tanggal 15 jam 12 udah dia selamat ulang tahun, belum lahir, lagi ngeden. Wong lahirnya dohor. Jam berapa dia lahir? Begitu, udah selamat ulang tahun aja tanggalnya. Udah lahir belum? Belum, lagi ngeden-ngeden. Begitu, lahirnya baru dohor. Bener nggak? Ini sekarang nih baru brojol nih. Umpamanya, berarti 15 tahunnya nih sekarang. Berarti kalau 15 tahun sekarang, sholat dohor yang tadi dikerjakan tuh belum 15 tahun. Dia anak laki nih, belum 15, maka sholat perdana dia asar. Itulah sholat asar itu sholat wajib pertama kali dari Allah buat dia. Itu begitu. Nah. Iya. Bener nggak?
Begitu. Iya. Hah? Kita tuh sholat perdananya dohor, asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Udah gitu aja deh ya. Iya, puyeng deh ya. Iya. Maka jangan mundur ke depan, anaknya, ke cucunya dicatat kalau lahir tanggal jam sekian. Itu biar kita tahu dia sholat perdana dia mana. Sholat perdana tuh sholat pertama kali yang wajib. Yang wajib. Kalau ikut sholat dari umur 7 tahun juga udah ikut sholat. Umur 8 tahun udah ikut, tapi belum balik, belum wajib. Nah ibu mennya pertama kali kapan? Umur berapa? Tuh itu diinget-inget tuh. Itu nah, dari situ tuh kita ngomongin kondo begitu. Iya. Wah, kayaknya saya umur 10 tahun kayaknya men. Waduh, saya baru insaf ini umur 30. Lah 20 tahun. Ya kan begitu tuh, cara ngitungnya begitu. Baik. Betul, yang benar begitu. Sholat taubat itu sholat manakala kita habis melakukan sebuah kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan, kemudian ini sholat taubat ini sholat penyempurna. Kalau mau diumpamakan bawang namanya. Bawang. Di nasi ketan tuh yang bisa dikasih kacang itu loh. Iya. Ini bawang merah ini penyempurna doang. Penyempurna doang. Jadi yang paling pokok itu taubatnya. Taubat itu hukumnya wajib. Sholat sunat taubat hukumnya judulnya itu sholat sunat taubat. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau taubat kalau nggak dikerjakan dosa. Tuh. Ini yang harus dipahami. Nah, sholat sunat taubat itu manakala kita telah bertaubat daripada dosa. Umpama kita nyolong, ya kan? Nyolong apa? Nyolong mangga, ya kan? Iya. Nyolong apa? Iya, nyolong mangga dah. Ya, contoh apa kayak ya? Contoh aja nih, nyolong mangga dulu. Nah, sekarang ingat, ya kan? Ya Allah, punya poani tuh. Dulu mangganya saya ambil 2, maka kita belilah di pasar, ya kan? Iya begitu tobatnya nih. Iya nih, dengerin dulu nih. Dengerin, ntar O-nya beli di pasar, kasih dia sama dia. Nih, jangan diceritain. Iya, kalau diceritain nanti panjang urusannya. Dengerin dulu. Jangan didongengin. Kalau didongengin, wah nih, jadi begini ya. Nih saya balikin mangga dulu. Oh berarti ayam juga lu juga berarti sama baju. Kan panjang urusannya. Panjang. Jadi yang penting nih ada orang ngasih mangga nih. Udah kasih sama dia. Niatin di hati, balikin barang dia. Itu namanya taubat dari nyolong. Namanya. Tuh, udah nih balikin nih. Udah. Yang penting balik. Kalau duitnya kita kasih sama dia. Kita di amplop aja. Ada orang ngasih uang begitu, padahal kita bayar utang kita, malu ceritanya ya kan, habis nyolong ya kan, gitu. Balik tuh duit dia sekian ya kan, gitu balik. Nah udah balik, malam sholat sunat taubat, buat nyempurnain taubat tadi. Begitu maksudnya sholat sunat taubat. Apanya? Masih bagus. Iya, masih bagus. Begitu. Enggak. Ibu kalau habis kenyang lapar, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Jangan berhenti daripada taubat selama belum berhenti dari dosa. Gitu. Begitu. Iya. Orangnya udah nggak ada. Baik. Ini sebetulnya di Riyadh ini kalau udah di ujung ketemu nih tasawuf nih. Karena ini masih fikih. Bagaimana kalau kita dulu-dulu ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji. Zaman sekolah, waduh.
Iya, makan bakwan 5 ngaku satu. Ini bagaimana balikinnya? Iya. Iya, bagaimana balikinnya? Balikin kira-kira berapa tuh bakwan sekarang? Umpamanya 5.000 atau 3.000 atau 1.000. Ya udah, yang penting balik tuh. Maka kita makan 1 ngaku 5. Ya tadi nggak makan 5 ngaku 1. Dibalik. Masalahnya itu po 6 tuh yang di kantin udah nggak ada. Kan begitu. Bagaimana cari ahli warisnya? Iya, ahli warisnya. Iya, anaknya gitu ya. Orangnya udah pulang ke Jawa, ke Tegal, emang warteg. Ya, parani. Lah salah kita. Lah iya duit dia. Begitu, maka duit itu balik. Kalau sudah dicari nggak ketemu, maka titipin di masjid. Iya, ahli waris dulu, betul. Ahli waris dulu, cari ahli warisnya. Ahli warisnya. Iya, ahli warisnya. Ini ahli warisnya bilang nih, dulu saya zamannya dia taubat kok malu. Iya, bagus. Jadi ini yang penting balikin. Yang penting duitnya balik. Duitnya balik. Sesudah duitnya balik, baru tuh bunda kita nanya tuh sholat sunnah taubat. Ini namanya nasi ketan yang udah dikasih kelapa tuh dikasih bau tambah gurih. Ini mau buat gurihin doang nih. Tapi makan bawang doang kagak kenyang. Begitu. Sholat sunat taubat tetap aja nggak diampuni dosanya. Karena ini mau penyempurna tadi. Nah, pokoknya belum, betul. Pokoknya belum. Maka sholat sunat taubat ini penyempurna daripada taubat. Taubatnya yang wajib. Kalau udah dicari ahli waris yang nggak ada, kita nggak ketahuan, kemana? Udah diparin ke Tegal, katanya dagangnya di Papua sekarang. Waduh, puyeng. Maka duitnya nih dititipin ke macam masjid, ke lembaga. Tapi ada tulisannya, duitnya nih. Jadi dari Ibu Anu. Kan kita ingat yang diambilin tuh. Begitu. Jadi yang didoain sama pengurus masjid, Ibu Anu, bukan kita. Iya, niatin di hati, balikin duit dia. Iya. Iya, niatin di hati. Di hati. Iya, niatin di hati, ini duit, ngebalikin duit. Iya, Ibu Anu, Bapak Anu, ya siapa aja dah. Begitu, niatin. Jadi sehingga sama pengurus masjidnya yang didoain dia. Bukan kita. Bukan kita yang didoain. Sehingga di akhirat nanti, ini urusannya akhirat sebetulnya. Di akhirat nanti kalau kita nggak balikin, maka sholat kita, berapa kita ngambil duit 1.000 dah. 1.000 perak ya, atau bakwan atu. Maka bayarnya sholat kita 1.000 rakaat. Iya, beneran. Maka itu satu bakwan satu bakwan satu tuh, gitu. Itu ganjaran sholat kita tuh buat bayar-bayar orang-orang yang kita ambilin barangnya. Begitu iya gitu. Makanya nih denger, iya, tenang bunda. Sabar. Maka kata Nabi, atadruna manil muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Ya ini dia nih, tukang ibadah. Makanya mumpung di dunia balikin sebelum di akhirat. Iya, sebelum di akhir. Jadi enggak repot. Begitu maksudnya, begitu bunda. Balikin. Iya, gimana? Iya, ntar ini ibu nih dulu nih. Iya. Uang ibu kita tuh geletak gitu ya, duit ibu kita geletak. Lu ngambil duit ya tadi di sini enggak? Nah itu bagaimana urusan? Cakep, moga ibu tambah tinggi derajatnya. Cakep. Bagaimana cara balikinnya? Gampang.
Betul, gampang. Maka kita ngomong sama saudara-saudara kita kalau balikin. Ngomong sama saudara kita. Wah, kalau diomong nanti dikira gitu tukang nyolong ya kan ya, bakal jadi repot. Udah dikira-kira aja duit itu berapa, bagi nama saudara-saudara kita. Ada berapa tuh yang ada saudara kita gitu. Iya, balikin duit emak, kan warisan dia pada, bukan kita doang anak cucunya ya kan. Bener enggak? Kan itu barang warisan, biar gampang 1.000 aja ya kan. 1.000 kan, duit 1.000 ini warisan ya kan. Duit warisan ya kan. Nggak tahu jumlahnya berapa. Waduh, banyak amat ya kalau nggak tahu. Pokoknya intinya kalau yang ini niatin balikin, bukan duit kita. Makanya mohon maaf kalau duit kita diambil orang, tenang. Ini ada yang nyolong, tenang, di akhirat ketemu, lumayan. Begitu. Kalau saya begitu orangnya. Kalau saya tuh urusan di akhirat kan lumayan. 1.000 perak, 1.000 rokat, lumayan nambahin ngajaran kita. Jadi nggak usah dipusingin, nggak usah. Tuh begitu kalau saya orangnya. Apanya? Apanya? Kan ada catatannya sama Allah. Jangan dibikin bingung, Allah tahu siapa yang gorong kita. Yang kita pikirin tuh jangan duit kita di tangan orang, duit orang di tangan kita. Itu tuh yang bakal jadi tanggung jawab gitu. Itu sama, orang itu juga ada catatannya di akhirat. Sama semuanya. Sama. Enggak bakalan orang yang tukang nyolong kalau masuk surga biar sholatnya rajin, nggak bisa. Sebelum dia balikin semua duit yang diambil. Itu bahayanya. Iya, bahayanya. Bahayanya. Waduh, iya. Ini mau panjang urusannya ini. Ini panjang ini. Ini mau panjang ini. Urusannya udah ada segini aja dah. Panjang urusannya. Besok-besok aja dah. Panjang urusannya. Ayo udah tutup. Ayo baik, terakhir. Iya baik, bagaimana minta halal aja sama lakinya. Gitu bang, tuh ada duit yang di baju tuh, begitu, udah gitu aja. Iya, minta halalnya. Apanya? Ya Allah, ada aja udah mati lagi. Iya, banyak sedekah aja deh buat lakinya dah. Iya, gitu aja. Banyak sedekah begitu. Ya Allah. Udah ya. Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi 2.000 atas nama Madis Al Khairiyah, 1.750.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semua limpahan barakah, umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha-usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita makin barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Buat bangsa kita, mudah-mudahan siapapun yang ditetapin oleh KPU nanti semuanya damai, aman, tidak terjadi keributan, kisruh di negeri kita. Kita percaya kewajiban kita hanya ikhtiar dan usaha, yang menentukan adalah Allah. Ibarat dagang, kewajiban kita dagang, untung dan rugi urusan Allah. Kita menikah pengen punya anak, itu tugas kita. Tidur sama bini, urusan punya anak atau tidak urusan Allah. Nanam padi urusan kita, panen atau gagal urusan Allah. Nyoblos kewajiban kita, jadi atau tidak urusan Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah. Itu yang paling pokok begitu. Daripada ibu marah-marah mau ngapain, yang penting ibu udah tunaikan kewajibannya. Ibu mau doa-doa sampai nunggu hasil keputusan KPU, tapi tidak etis seorang majelis
mulutnya tidak baik, begitu aja. Kita tidak boleh begitu, jangan. Karena bagaimanapun semuanya warga bangsa kok, semuanya orang Indonesia juga, semuanya begitu. Itu biasa, begitu. Hidup adalah memilih, tapi ketika pilihan kita ternyata bukan menjadi pilihan orang banyak, ya bagaimana, begitu. Kan kita bukan kita doang, begitu. Oleh karena itu kita jangan sampai menjadi nggak bagus. Hal yang paling pokok buat kita bersama, siapapun nanti yang ditetapin KPU, dia adalah presiden kita, begitu. Dan ini adalah akhlak Islam yang harus kita jaga, begitu, kita jaga. Dan ini hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan teman-teman kita ini banyak, ada yang di PDI, ada yang di Perindo, ada yang di Demokrat, ada yang di P3, ada yang Nasdem, PKS, PKB, macam-macam lah. Banyak jamaah majelis ini beda-beda. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita ini yang nyalon Allah takdirkan jadi begitu semuanya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya Allah kabul. Al-Fatihah.